Artinya ini setengah jadi gue bisa konsultasi diskusi lagi sama. Halo, gue Dedi pakai bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap percaya dan terus percaya di darat, laut, dan udara. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau nunjukin ke kalian kayak gimana cara gue potong rambut yang udah mulai gondrong ini. Udah mulai agak panjang, tapi nggak terlalu gondrong lah ya. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini customer gue kali ini mintanya samping dan belakangnya pengennya tipis tapi nggak habis banget. Terus rambut bagian atasnya sedang, tapi di depannya, maksudnya rambut bagian depannya dia pengen sedikit agak panjang. Nah, yuk simak terus atau simak aja gimana sih langkah-langkah yang gue lakukan untuk memotong rambut tersebut. Oke, jadi langkah pertama kali ini gue lakukan adalah section teman-teman. Section ini sama dengan parting ya, artinya memisahkan. Pada video kali ini, jadi pada kesempatan kali ini gue menunjukkan partingnya itu nggak langsung teman-teman. Jadi gue parting dulu atau gue section menyilang dari depan ke belakang gitu. Jadi sebelah dulu gue ngerjainnya. Jadi setelah gue section, gue jepit supaya lebih mudah. Satu aja jepitannya. Terus kali ini lagi pakai teknik clipper overcomb. Kenapa pakai teknik clipper overcomb? Karena rambutnya sudah terlalu panjang. Nah, saat gue pakai teknik clipper overcomb ini akan mempermudah saat gue pakai guard nomor 3 kali ini. Artinya ke langkah berikutnya. Nah, kali ini gue lagi pakai guard nomor 3 sebagai baseline. Nah, tadi kan gue pakai teknik clipper overcomb ya. Nah, itu pertama mempermudah, kedua supaya clipper yang gue gunakan pun nggak terlalu berat kerjanya. Setuju nggak? Jadi di rambut yang panjang kalau langsung dibabat pakai guard atau pakai sepatu itu pekerjaan clippernya itu akan berat. Artinya rambutnya kan tebal dan panjang. Nah, makanya gue pakai teknik clipper overcomb dulu. Terus berikutnya pakai pakai guard nomor 3 teman-teman. Jadi gitu ya, di langkah awal di section, terus clipper overcomb, terus kali ini pakai guard nomor 3 sebagai baseline. Jadi gue ngerjainnya sebelah dulu. Nah kayak gitu teman-teman. Setelah pakai guard nomor 3, gue rapiin lagi garis yang tercipta oleh guard nomor 3 tadi. Nah itulah garis yang gue sebut garis baseline teman-teman. Artinya rambut yang kena pakai guard nomor 3 ini sebagai baseline atau garis dasar. Terus lanjut gue tipisin di bagian sampingnya, karena customer gue kali ini kan nggak mau terlalu tipis. Sebenarnya mau tipis tapi jangan terlalu habis. Nah makanya gue mulai pakai guard nomor 3. Kali ini pakai guard nomor 2, tapi hanya di bagian samping ya teman-teman ya. Hanya di bagian samping dan belakang. Jadi untuk mempermudah pekerjaan gue kali ini, langsung gue tipisin di area cambangnya. Pertama pakai guard nomor 2, terus kali ini pakai guard nomor 1. Gitu. Targetnya kan gradasi ya, dari panjang ke pendek kalau dimulai dari atas. Jadi pertama pakai guard nomor 3, terus nomor 2, terus nomor 1 dan memang cambangnya masih pengen kelihatan. Tuh buat kalian yang pengen tipis tapi nggak mau habis atau cambangnya masih kelihatan, gua sarankan pakai guard nomor 1. Menurut gua sudah ideal. Nggak ketebelan juga tapi nggak tipis atau habis juga. Jadi kalau pakai guard nomor 1 menurut gua ukuran ideal untuk bagian sampingnya teman-teman. Tapi bagi yang pengen cambangnya kelihatan ya. Nah kebetulan customer gua kali ini cambangnya masih pengen kelihatan walaupun tipis. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Tentu section juga kayak tadi. Dari depan ke belakang menyilang, karena bagian samping kanannya udah pendek. Jadi partingan yang menyilangnya udah nggak kelihatan. Jadi lanjut sama langkah-langkahnya, dimulai dengan teknik clipper overcomb, terus pakai guard nomor 3 kali ini teman-teman sebagai baseline atau garis dasar. Nah gitu ya langkah-langkah gua kali ini. Nggak selalu kayak gini langkah-langkah gua. Biasanya teknik ini gua pakai di rambut yang panjang dan
dia nggak mau terlalu pendek bagian atasnya. Biasanya gue pakai teknik ini teman-teman. Jadi suka ada yang nanya kenapa nggak diparting dulu, kenapa mulainya dari atas dulu, kenapa samping dulu, gitu-gitu teman-teman. Nah jadi buat lo yang baru gabung di channel ini atau di video ini, yang pengen lebih tahu tentang cara gue mencukur, tips dan trik dari gue mencukur, gue sarankan setelah nonton video ini mampir-mampir ke video yang lain. Lo akan tahu kayak gimana langkah-langkah gue atau cara-cara gue mencukur. Tentunya sangat bervariasi ya langkah-langkah gue mencukur. Nah salah satunya pada kesempatan kali ini di rambut yang mulai panjang dan kebetulan customer gue nggak mau terlalu habis samping dan belakangnya. Inilah langkah-langkah yang gue lakukan, yang ingin atau pengen gue tunjukin ke kalian, yaitu bagian samping dan belakangnya dibuat taper. Jadi gradasi di bagian samping dan belakang teman-teman. Tentu langkah-langkahnya masih sama aja kayak di langkah sebelumnya. Di sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kiri pun sama juga. Artinya setelah pakai guard nomor 3, gua lanjutin pakai guard nomor 2 di area cambangnya teman-teman. Karena cambangnya dia pengen kelihatan, artinya gua nggak pakai 0 ya, nggak pakai 0. Di area cambangnya gua pakai nomor 2 dan nomor 1. Nah gitu aja. Jadi buat kalian yang pengen nyukur kayak gini, atau buat kalian yang tukang cukur pengen nyukur kayak gini, boleh cobain langkah-langkah ini. Tentu pas rambutnya panjang ya, kalau lo tukang cukur, lo dapet customer yang rambutnya sudah lumayan panjang. Jadi menurut gua langkah-langkah ini lebih mudah untuk memotongnya. Nah bagian belakangnya belum selesai, artinya gue langsung ke rambut bagian atas. Kenapa sih gue langsung ke rambut bagian atas? Supaya nanti waktu gue ngerjain di bagian belakang udah nggak ada rambut yang panjang, udah nggak ada rambut yang gantung-gantung. Artinya waktu gue bikin gradasi di area belakang nanti itu lebih mudah karena nggak terganggu rambut-rambut yang panjang. Nah itu tujuannya kenapa gue langsung pindah atau langkah-langkah gue langsung ke bagian atas. Yang penting gue udah punya base ya, artinya bagian samping dan belakangnya udah pendek. Jadi gue bisa tahu seberapa panjang bagian atas idealnya. Nah gitu teman-teman. Mungkin ada yang bingung, bang idealnya rambut bagian atas itu panjangnya seberapa? Nah ini kalian bisa perhatiin rambut bagian belakangnya gue potong sepanjang baseline teman-teman, atau sepanjang tadi yang rambut bagian samping belakang yang gue pakai teknik clipper overcomb. Nah itu kan ada jejaknya. Nah jadi rambut bagian tengah terutama ke arah belakang, maksudnya area tengah yang di area user-user ya, itu panjangnya nyamain dengan baseline teman-teman, atau garis dasar yang dibuat atau yang dimulai dari teknik clipper overcomb dan nomor 3 tadi teman-teman. Gitu ya, mudah-mudahan kalian nggak bingung apa yang gue jelaskan. Ya iya sih, kalau memang bingung mungkin lo perlu nonton sekali lagi, mungkin lo perlu ulang-ulang lagi video ini kalau memang belum paham atau belum nyambung apa yang ingin gue sampaikan ke kalian. Oke? Biasanya gitu tuh, gue dapat komentar, aduh penjelasannya terlalu berbelit-belibet. Ya iya, memang gue agen seperti itu. Tapi selain langkah-langkah mencukur, gue pengen juga nyampein hal-hal tentang mencukur juga teman-teman. Makanya di setiap video-video gue isi voice over gue tentang selain langkah-langkah, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan potong rambut. Contohnya ya di video kali ini tentunya. Oke? Next. Nah, kan gue bagian samping dan belakangnya motongnya sebelah-sebelah ya, mulai dari kiri dan kanan. Sama di bagian atas pun kayak gitu. Jadi gue section menyilang juga. Terus ya kalian bisa perhatiin rambut bagian atasnya gue potong sepanjang baseline atau connecting dari yang guard nomor 3 tadi teman-teman. Jadi gitu. Tapi
Karena customer gua kali ini pengen bagian depan atau rambut bagian depannya itu panjang, otomatis gue motongnya semakin ke depan dia semakin panjang, tapi di area tengahnya tetap connecting dengan rambut bagian samping dan belakangnya. Nah kayak gitu kira-kira alasannya. Oke, jadi semakin ke depan semakin panjang ya. Nah kayak gitu teman-teman. The next, kan gue udah jelasin ya seberapa panjang idealnya. Panjangnya ya tinggal dikonekin dengan baseline. Atau baseline itu yang mana sih? Yang tadi gua pakai teknik clipper overcomb tadi di awal. Nah itu kan timbul garis, itulah yang gue sebut baseline teman-teman. Kalau kalian masih bingung apa itu baseline, itulah baseline atau garis dasar. Nah di situ bisa jadi patokan rambut bagian samping dan belakang, dan patokan rambut bagian atas gitu ya. Terus ini, aduh kayaknya kameranya nggak ngerekam semuanya ya. Iya, karena gue pakai tripod kali ini, kameramen gue lagi libur, jadi gue syutingnya lagi nggak pakai kameramen, jadi pakai tripod kayak gitu. Nah teknik yang barusan gue lakukan adalah supaya rambut kiri dan kanan sama panjang teman-teman. Jadi gue kumpulkan ke tengah, terus gue potong. Oke, setelah itu tujuannya supaya rambut bagian atas kanan dan kirinya sama panjang. Artinya waktu disisir ke kiri jatuhnya sama, waktu disisir ke kanan pun jatuhnya sama. Artinya simetris, kanan dan kiri sama panjang. Dan langkah berikutnya adalah gua keringin. Ya, gua blow dry. Nah, inilah setengah jadi ya. Bisa gua sebut inilah potongan gua setengah jadi. Artinya belum selesai teman-teman. Masih perlu detail-detail lagi yang gua lakukan setelah gua potong dan gua udah tahu segini loh kira-kira panjangnya. Nah, biasanya waktu di tahap ini gue tanya ke customer gue, kira-kira segini udah cukup belum, kira-kira segini kurang tipis nggak, kira-kira segini kurang pendek nggak. Nah gitu teman-teman. Jadi di tahap inilah gue artinya ini setengah jadi gue bisa konsultasi, diskusi lagi sama yang punya rambut, lo pengen pendek lagi atau cukup. Nah kebanyakan karena gue motongnya ya seideal mungkin, atau ya kayak gue bilang tadi, rambut bagian atas idealnya segitu ya, biasanya ya udah segini cukup. Oke. Nah ini maksud gue tadi kan rambut bagian belakangnya belum gue buat gradasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah gue potong dulu rambut bagian atas supaya nggak ada rambut yang mengganggu saat gue lakukan proses ini. Nah ini gue mau buat gradasi di bagian belakangnya. Gue mulai dengan guard nomor 2. Karena tadi kan yang pertama baseline-nya atau dasarnya itu udah nomor 3. Jadi untuk buat gradasi otomatis butuh guard atau sepatu. Jadi guard itu sepatu ya teman-teman, sepatu clipper ya, atau tapak yang biasa jadi ukuran seberapa panjang atau pendek rambut pengen dipotong pakai clipper. Nah setelah pakai guard nomor 2, gue buat guideline kali ini. Nah kayak gitu contohnya. Jadi gue garis rata untuk mempermudah, atau gue punya patokan. Nah jadi garis itu, nah lo perhatiin di situ ada jerawat teman-teman. nih ya itu yang lagi gue kerjain itu ada jerawatnya. Itu baru matang kayaknya sakit banget. Jadi gue hati-hati waktu gosoknya. Jadi gitu ya. Tetap dalam mencukur tetap perhatikan. Nah ini hal-hal lainnya nih. Tetap perhatikan kulit kepala customer kita itu lagi ada masalah atau enggak, atau kulit kepala atau permukaan kulitnya itu ada masalah atau enggak. Nah contohnya kali ini ada jerawat di area lehernya. Di situ gue sangat hati-hati supaya dia nggak nyeri atau nggak sakit waktu gue cukur. Nah ini tips buat kalian. Seumpamanya dapat customer yang ada jerawatnya atau ada apapun yang lagi masalah kulit, itu bisa didiskusikan. Lo tanya, lo coba sisir pelan-pelan berasa sakit atau enggak. Terus lo bisa sampaikan, bang nanti kalau sakit bilang ya. Jadi biar bisa lebih hati-hati atau lebih pelan-pelan atau perlahan. Nah gitu teman-teman. Oke. Next. Jangan ngomongin jerawat.
Tadi kan udah pakai tadi kan udah gua buat ini ya, guideline ya. Terus gua abisin bawahnya. Nah, dilanjut dengan guide nomor 1, teman-teman. Kayak kali ini yang gua lakukan. Tentunya tadi dimulai dengan levering close dulu buat garis, terus levering open. Nah, kalau lu nyimak tadi gua pakai nomor 1-nya itu pertama ada garisnya dulu. Nah, setelah timbul garis itu terus tinggal ngilangin garis tersebut. Oke. Jadi masih tetap dalam langkah-langkah mencukur gua adalah prinsipnya buat garis ilangin garis. Oke. Jadi ini bisa jadi trademark bisa jadi ciri khas gua ya, atau trademark gua ya, atau signature gua ya. Entahlah penyebutannya bener atau enggak. Pokoknya ini ciri khas gua. Dalam membuat gradasi, prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Mudah-mudahan ini mempermudah dalam gua menyampaikan langkah-langkah ke kalian. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Jadi ingat, prinsipnya adalah buat garis, ilangin garis. Nah, setelah buat garis, ilangin garis. Nah, waktu buat garis itu pakai levering close atau tuasnya close atau tuasnya tutup. Naik. Nah, waktu ngilangin garis tersebut, leveringnya open atau tuasnya terbuka. Ya, gue yakin kalau lo tukang cukur pasti paham sih. Jadi, yang bukan tukang cukur nggak ada ruginya nonton video ini, karena lo bisa tahu gimana langkah-langkah mencukur. Jadi nanti waktu lo datang ke barbershop, tahu lo bisa nyebutin gaya rambut apa yang lo inginkan. Nah, biasanya memang kegagalan dalam mencukur itu hal utamanya adalah customer bingung menyampaikan gaya rambut apa yang dia inginkan. Pertama itu ya dulu ya, customer bingung menyampaikan gaya rambut apa yang dia inginkan. Kedua, tukang cukurnya atau barbernya tidak paham apa yang dijelaskan customer tersebut. Pertama dia bingung gimana cara nyampeinnya, terus nggak tahu gimana cara nyampeinnya, terus ya barbernya juga tidak paham apa yang disampaikan, karena ya customer datang dari orang yang awam dalam mencukur rambut. Jadi hal yang wajar. Jadi tukang cukur dan yang mau cukur nonton video ini tetap nyambung aja, karena ya kita bisa saling sharing di sini dan bisa saling berbagi tentang masalah percukuran duniawi. Oke. Ya, ini udah nyampe mana nih? Udah nyampe tadi gue buat outline ya. Jadi gue pertegas outline-nya atau garis terluar pakai trimmer ya, teman-teman. Masih banyak yang nanya, "Bang, trimmer apa yang lo pakai?" Trimmer Kime serinya 1971. Jadi buat kalian yang pengen tahu trimmer apa yang gue pakai, Kime 1971 atau 1971. Next, ke langkah berikutnya. Jadi ini tinggal sentuhan-sentuhan terakhir aja. Makanya tadi kan gue bilang rambut bagian atasnya setelah gue keringin itu belum selesai motongnya. Jadi ini lagi gue tipisin di bagian ujungnya pakai gunting sasak, teman-teman. Tujuannya supaya ujung-ujung rambutnya lebih natural dan bertekstur gitu ya. Jadi tujuannya pakai gunting sasak itu bukan untuk merusak rambut. Ada video gue tentang menjelaskan gunting sasak. Jadi buat lo yang pengen tahu lebih dalam tentang pendapat gue dengan gunting sasak, bisa cek video gue tentang gunting sasak. Kayaknya belum jauh deh. Jadi lo scroll aja ke bawah video gue bagi yang belum nonton. Oke, selesai sudah gue motongin ya. Kali ini customer gue yang minta rambut bagian samping dan belakangnya pengen tipis tapi nggak habis, terus rambut bagian atas agak pendek tapi rambut bagian depannya biarin agak panjang tapi nggak terlalu panjang. Nah, kayak ginilah hasilnya, teman-teman. Jadi kali ini tinggal gue styling supaya lebih maksimal hasil cukuran gue. Nah, ini nih. Suka ada komentar, itu mah karena di styling aja jadi lebih bagus. Itu mah karena pakai hair dryer. Gimana kalau gua nggak pakai hair dryer? Itu pilihan, teman-teman. Jadi bukan karena nyukur itu harus pakai hair dryer atau bagusnya itu karena hair dryer ya. Nggak gitu konsepnya. Jadi yang benar adalah
styling ini dapat memaksimalkan hasil cukuran kita, teman-teman. Tentu haircut dan hairstyle itu dua hal yang berbeda ya. Haircut itu potong rambutnya, terus hairstyling atau hairstyle itu penataannya. Jadi bisa dibilang tidak bisa dipisahkan. Sorry, gue batuk. Bisa dibilang dua hal yang bisa dipisahkan atau disatukan. Jadi lo bisa cukur aja tanpa di styling, atau lo bisa styling aja tanpa dicukur, itu bisa-bisa aja. Tapi kalau pernyataannya adalah itu bagus karena di styling aja. Jadi bukan kayak gitu. Bukan gitu konsepnya. Jadi ya itu stylingnya bagus. Nah, cukurannya dua hal yang berbeda. Artinya hairstyle dan haircut lo harus bisa bedakan, lo harus bisa pisahkan. Jadi hairstyle ini dapat memaksimalkan hasil cukuran gua. Artinya tampilannya akan lebih maksimal lagi. Makanya di barbershop gua ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya tentunya gue harus butuh hair dryer untuk hairstyling atau menata rambut, teman-teman. Jadi gitu ya, kurang lebih pendapat gue tentang haircut dan hairstyle, cukur rambut dan menata rambut. Oke, segitu aja kayaknya gue motongin rambut customer gue yang pengen tipis tapi nggak mau habis. Oke, terus rambut bagian atasnya depannya agak panjang, gitu aja lah. Kira-kira kayak gini jadinya, dan gue styling side part, teman-teman. Oke, sepertinya gue udah dipakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang. Mohon dikurangin kalau ada yang lebih. Gitu ya, gue tunggu pokoknya nih pertanyaan kalian, saran dan kritik kalian. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendukung gue sampai di sini. Dan yang belum langganan tentunya, langganan. Caranya gimana? Tombol subscribe lo ketik aja. Nah, kalau masih merah, kalau tulisan subscribe-nya masih merah, artinya lo belum langganan, artinya belum subscribe. Nah, subscribe sekarang juga, karena di channel ini gue akan membagikan video-video tentang cara gue mencukur, hal-hal yang berhubungan dengan mencukur. Oke, gitu aja dari gue. Terima kasih banyak. Oke, and bye.